membahas tentang siapa malaikat maut. Apa tugasnya? Apakah kemudian malaikat maut juga bisa meninggal? Bagaimana kondisi malaikat maut di akhirat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kafa bil mauti wa'ida. Kata Nabi SAW, cukuplah dengan kematian itu ada pelajaran yang besar yang kita petik di dalamnya. Makanya dikatakan oleh Al-Imam At-Taimi rahimahullahu ta'ala, syai'ani qata'a ladzatad dunia. Dua perkara yang bisa memutuskan kelezatan dunia: dzikrul mauti wa dzikrul wukuf baina yadayillahi azza wa jalla. Pertama, mengingat kematian, dan yang kedua, mengingat bahwa kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata juga para ulama salaf yang lainnya, man aktsara dzikral mauti akramahu Allahu bi thalathin. Siapa yang banyak mengingat dengan kematian, maka Allah akan muliakan dengan tiga perkara. Bi ta'jili taubati. Pertama, dia akan menyegerakan bertobat. Wa qanaati fil qalbi. Dia akan senantiasa redha dalam hatinya. Wa nasyati fil ibadati. Dan dia akan rajin melakukan ibadah. Tetapi sebaliknya, wa man nasiyal mauta aqabahu Allahu bi thalathin. Tapi kalau dia melupakan adanya kematian, maka dia akan diazab dengan tiga perkara: bitaswifit taubati, dengan menunda-nunda taubat; wa tarkir ridha bil qalil, dia tidak senang dengan pemberian Allah yang sedikit; wa takasulin fil ibadati, dan dipastikan dia malas beribadah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Falaula idza balagatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan dan kamu ketika itu mampu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada dirimu sendiri, tapi kamu tidak bisa melihatnya. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu memang orang yang benar? Artinya kematian itu pasti akan mendatangi siapapun. Dan orang yang pertama kali bercita-cita ingin mati adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, awwalu nabiyyin sa'alallah al-mauta Yusuf. Yang pertama kali dari kalangan para nabi yang meminta kepada Allah tentang kematian adalah Nabi Yusuf. Dan itu disyaratkan di dalam firman Allah surah Yusuf ayat 101, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Rabb, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku berbagai macam tabir mimpi. Ya Rabb,
Engkau pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkan aku dalam kondisi Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang saleh. Tentu Nabi Yusuf ketika berangan-angan ingin sebuah kematian itu bukan karena dia kemudian seperti layaknya orang-orang yang terkena sakit kemudian tidak mau lagi tinggal di dunia. Tidak, justru Yusuf ini sebaliknya. Kondisi dia di atas popularitas yang luar biasa. Makanya dijelaskan oleh para ulama bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dia ingin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya dunia yang ada di hadapannya, sehingga ketika itu dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai dunia ini memfitnah dirinya. Makanya dia minta kepada Allah untuk diwafatkan dalam kondisi muslim dan juga digabungkan dengan orang-orang saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, setiap kita pasti mati, dan di sana ada malaikat yang disebut dengan malakul maut. Disinilah cerita dimulai. Siapa malakul maut ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sebagian ahli kitab menyebut kalimat malakul maut dengan Israil, tetapi nama Israil tidak ada dalam Quran, tidak juga ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Israil ini diambil dari Israiliyat, dari perjanjian lama, terdapat dalam Taurat. Makanya dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada kitab At-Tahawiyah, Aqidah Tahawiyah. Apa kata Syekh Albani rahimahullahu taala? Wa nu'minu bimalakil maut al-muwakkal biqabdi arwahil alamin. Dan kita beriman dengan adanya malaikat maut yang memang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa setiap manusia. Kemudian dia mengatakan, amma tasmiyatuhu bi Israil, adapun penamaan malaikat maut dengan Israil itu, kama huwa syai, sebagaimana yang menyebar bainan nas, fala aslalahu, tidak ada dasar dari Quran ataupun sunnah, innama huwa minal Israiliyah. Kalimat Israel ini muncul diambil dari kisah-kisah Israiliyat. Dan ini juga penukilan daripada Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, di mana Ibnu Katsir mengatakan, wa amma malakul mauti falaysa bimusarrahin bismihi fil Qur'ani wala fil ahadisis sihah, wa qad jaa tasmiyatuhu fi ba'dil athar bi Israil. Kata Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, adapun malaikat maut maka tidak ada penjelasan yang jelas dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis Nabi SAW yang sahih tentang penamaan Israil itu. Tapi ada beberapa athar yang mengatakan seperti itu. Ya, bisa saja kita katakan Israil kalau menurut versi Israiliyat. Tetapi kita sebagai umat penganut Al-Quranul Karim, maka kita cukup katakan malakul maut. Selesai. Berdasarkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di banyak ayat dalam Al-Quran, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Di sini Allah mengatakan malakul maut, bukan Israil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa tugas malaikat maut ini? Tugas malaikat maut, ya sebagaimana namanya, malaikat kematian.
Artinya tugasnya adalah mencabut nyawa. Sejak kapan dia ditugaskan untuk mencabut nyawa? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menyebutkan beberapa asar berkenaan tentang penciptaan atau awal penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Jadi ketika Adam alaihi salatu wassalam diciptakan, sebelum diciptakan, maka Allah utus Jibril untuk datang ke bumi, kemudian mengambil sebagian tanah yang ada di bumi. Tiba-tiba kemudian bumi menolaknya dan mengatakan, a'udzu billahi mink, aku berlindung kepada Allah darimu wahai Jibril, enyahlah kau dari sini, jangan kau ambil satu tapak bumi pun, katanya, karena aku benci kalau seandainya makhluk yang akan diciptakan dari aku sebagian mereka masuk neraka. Maka Jibril kemudian faraja'a wa lam ya'khud, dia kembali kepada Allah dan tidak berhasil mengambilnya. Kemudian dia mengatakan, Rabbi innaha a'adzat bika, sesungguhnya bumi itu berlindung kepadamu ya Rabb. Maka Allah kemudian mengutus Mikail. Tiba-tiba Mikail juga sama ditolak oleh bumi. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malakul maut. Tiba-tiba bumi juga menolak dan mengatakan hal yang sama. Tapi malaikat maut mengatakan, wa ana a'udzu billahi an arji, kalau engkau berlindung kepada Allah agar aku kembali kepada Allah dan tidak mengambil tanah ini, maka aku pun berlindung kepada Allah untuk kembali dan tidak mengambil tanah. Karena perintah Allah lebih aku utamakan daripada sumpah. Akhirnya kemudian malaikat maut ini berhasil mengambil tanah yang ada di bumi itu. Kemudian setelah dia mengambil tanah itu, maka kemudian dia melaporkan tentang bumi, dan kemudian Allah mengatakan, karena engkau sudah berhasil mengambil tanah dari bumi untuk menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, maka engkaulah yang berhak kelak mencabut Adam dan seluruh anak keturunannya. Ini riwayat memang dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Akan tetapi riwayat-riwayat seperti ini bukan riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab Islam, tidak ada. Tetapi ini riwayat-riwayat Israiliyah. Makanya sebagian para ulama melemahkan riwayat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa satu malaikat maut itu memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun dari jin ataupun manusia. Tidak ada yang bisa melawan malaikat maut. Satu malaikat maut, apalagi malaikat maut itu bukan satu malaikat tetapi awad, rombongan. Tetapi begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat ini memiliki kekuatan melebihi jin. Lihat Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman, ketika Allah mengatakan, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Kata Sulaiman di hadapan jin dan juga manusia, siapa yang bisa memindahkan arsy Ratu Balqis dari Yaman kemari, katanya. Qala ifritun minal jin, tiba-tiba ifrit dari jin mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, aku bisa mendatangkan istana itu sebelum kau berdiri di singgasanamu. Kemudian dia mengatakan, wa inni alaihi laqawiyyun amin, saya kuat, bisa dipercaya untuk itu, katanya. Tetapi tiba-tiba berdirilah seorang manusia dan mengatakan, qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartad ilaika tarfuka. Tiba-tiba ada seorang manusia yang mengatakan, namanya Asib ibn Barkhiyah, ada yang mengatakan wallahu a'lam, orang saleh, mengatakan, ya Sulaiman, aku bisa lebih daripada itu, sebelum matamu berkedip kupastikan istana itu sudah sampai di hadapanmu. Lihat dari sini siapa yang kuat, manusia atau jin?
Manusia lebih kuat. Jin dia mendatangkan istana sebelum Sulaiman berdiri, tapi manusia bisa mendatangkan istana sebelum Sulaiman berkedip, menunjukkan manusia sebenarnya lebih kuat dibandingkan jin. Ketika manusia lebih kuat dibandingkan jin, tapi manusia kalah dengan malakul maut. Tidak ada manusia yang mampu melawan malakul maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Kalau sudah datang ajalnya, tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur, pas waktunya. Siapapun dia, mau para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang saleh, semua tidak bisa melawan malakul maut. Dari sini pendalilannya, kalau jin tidak lebih kuat daripada manusia, sementara manusia tidak lebih kuat daripada para malaikat, berarti malaikat memiliki kekuatan melebihi jin dan juga manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah kita meyakini bahwa malaikat maut itu ada, dan itu berdasarkan beberapa dalil dalam Quran. Kita akan baca. Pertama, dalam surah As-Sajdah ayat 11, Allah mengatakan, kul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kalian dikembalikan. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 61 Allah katakan, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Allah mengatakan, sehingga ketika datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, maka malaikat-malaikat kami yang mencabut nyawanya, dan mereka tidak pernah lalai dari tugasnya. Dan Allah juga katakan dalam surah Al-An'am ayat 93, walau tara idzi zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 50, walau tara id yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat maut mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka seraya berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Kemudian Allah juga katakan dalam surah An-Nahl ayat 28 sampai 32, alladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, sampai kepada alladzina tawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka, mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan satu kejahatan pun, sampai malaikat mengatakan, pernah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kalian kerjakan. Kemudian Allah ulang juga dalam surah An-Nisa 97-nya, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut dalam keadaan menzalimi diri mereka, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Qalu, mereka mengatakan, alam takun ardullahi wasiyah, bukankah bumi Allah itu luas? Kemudian dalam surah Muhammad ayat 27 Allah mengatakan, fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka, dan begitu seterusnya. Quran sudah tegas menjelaskan bahwa tugas malaikat maut adalah mencabut
nyawa, dan mereka adalah malakul maut, bukan Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah tentang pencabutan nyawa dijelaskan dalam hadis yang panjang sekali dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW mengatakan, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh ka'anna wujuhahumus syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhum ad-dal basar thumma yaji'u malakul maut alaihi salam wa innal abdal kafir wa fi riwayah al fajir idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirati nazala ilaihi minas sama'i malak ghiladun shidad sudul wujuh thumma yaji malakul maut hatta yajlisa inda ra'si wa yaqul ayyatuhan nafsul khabithah. Dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, sesungguhnya hamba mukmin apabila mereka hendak meninggalkan dunia dan menghadap akhirat, maka malaikat dari langit akan turun. Wajah mereka sangat putih, seolah-olah wajah mereka itu laksana kilatan cahaya matahari. Kemudian mereka membawa kain kafan dari kafan-kafan sorga, minyak wangi dari minyak wangi sorga. Kemudian mereka duduk sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dan mencabut nyawa hamba mukmin tadi. Adapun hamba kafir, dalam riwayat hamba fajir, apabila hendak memisahkan diri dari dunia dan menghadap akhirat, turun malaikat dari langit sangat keras, wajahnya sangat hitam. Kemudian datanglah malaikat maut sehingga dia duduk di hadapan kepala orang fajir yang akan meninggal dan akan mengatakan, jiwa yang buruk, keluar kamu. Di sini kita tahu bahwa setiap manusia mukmin ataupun kafir akan didatangi oleh malaikat maut. Tetapi malaikat maut tidak bertugas sendirian. Ada malaikat maut itu memang satu malaikat satu tugas, seperti Jibril, Mikail, Israfil, itu memang satu malaikat satu tugas. Tetapi malaikat maut itu bukan satu malaikat, tapi dia rombongan. Makanya kalau seandainya ada orang yang bertanya, bukankah malaikat maut itu tugasnya mencabut nyawa? Kesannya hanya satu malaikat, tapi Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah As-Sajdah tadi, tawaffathu rusuluna, rasul-rasul kami yang mewafatkannya. Dengan kalimat jamak rusuluna, rasul-rasul kami yang mewafatkannya, menunjukkan malaikat maut itu tidak sendiri, tetapi rombongan. Apalagi dalam satu hari itu kematian orang bukan satu tempat, bukan satu jiwa dalam satu kematian itu. Mungkin di Batam saja dalam satu hari bisa 10 sampai 20 orang dalam sehari itu. Apalagi kemarin musim corona, banyak orang mati kan begitu. Maka sebagian para ulama menjawab bahwa seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Abbas ketika menjelaskan surah Al-An'am ayat 61, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, rasul-rasul kami yang mewafatkannya dan mereka tidak lalai dari tugas. Qala, dia mengatakan, inna limalakil mauti a'wanan minal malaika. Sesungguhnya malaikat maut itu memiliki teman-teman dari kalangan malaikat yang lainnya. Artinya dia tidak bertugas sendirian. Dari sini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dia mengatakan, inna malakal mauti lahu a'wan yu'inunahu ala ikhrajir ruh minal jasadi hatta yusiluna ilal hulqum. Jadi malaikat-malaikat yang bersama malaikat maut itu, dia bertugas untuk mengeluarkan ruh, mendorong ruh dari badan kita sampai diletakkan di hulqum di sini. Kalau ruh sudah sampai di hulqum, di tenggorokan, itulah tugas malaikat maut yang mengambilnya.
Makanya dia mengatakan sesungguhnya malaikat maut memiliki awan, pembantu-pembantu yang menolong untuk mengeluarkan ruh dari jasad manusia, di mana tugas mereka adalah mendorong ruh itu sampai kepada hulkum. Fa idza awsaluha ilal hulkum qabadhaha malakul maut. Ketika mereka sudah berhasil membawa ruh itu sampai di tenggorokan, disitulah tugas malaikat maut mencabut nyawa lewat mulut setiap hamba, karena ruh itu keluar dari mulut. Lah ketika ruh itu keluar dari mulut, maka pandangan akan mengikutinya. Kata Rasul, idza qubidatir ruh tabi'ahul basar. Kalau ruh keluar, mata kita mengikuti. Maka setiap orang meninggal itu kebanyakan melotot, maka disunahkan untuk ditutup matanya supaya tidak menakutkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika malaikat maut mencabut ruh orang yang beriman akan berbeda dengan mencabut ruh orang kafir. Orang kafir apabila dicabut berdasarkan ayat tadi, surah Al-An'am ayat 93, wa tara walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taqulun 'ala Allah ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Alangkah dahsyatnya, kata Allah, sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut itu, sedang para malaikat memukul-mukul dengan tangannya wajah dan punggung-punggung mereka seraya mengatakan, keluarlah nyawamu wahai fulan. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Dalam riwayat Bara bin Azib yang panjang sekali, bahwa ruh orang kafir itu ketika dicabut, maka diibaratkan safud. Safud itu semacam pisau yang bengkok seperti cerulit. Kemudian safud ini dimasukkan ke dalam bulu-bulu kambing wol. Antum tahulah kambing wol itu, kambing Australia itu kan bulunya itu 1 jengkal lebih itu, kadang-kadang berkeriwal-keriwal kan, bergumbal-gumbal kalau nggak dicukur itu. Kalau dimasukkan tuh pisau itu ke dalam gimbalan bulu-bulu wol kambing itu, tiba-tiba disiram, tentu bulu-bulu itu akan melengket di pisau yang dalam bentuk cerulit itu. Kemudian pisau itu dicabut dengan cara paksa. Apa yang terjadi? Akan merontokkan bulu-bulu kambing itu. Kata Rasul, begitulah nyawa ruhnya orang kafir ketika dicabut malaikat maut, akan merontokkan semua persendian dan tulang-tulang, sehingga dia akan berteriak kesakitan yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ruhnya seorang mukmin maka akan dipanggil dengan panggilan yang baik. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, maka malaikat maut akan mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah kanat fil jasadit thayyibah ukhruji hamidatan wabshiri bi rauhin wa raihan wa rabbun ghaira ghadban. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, keluarlah dari jasad yang baik, keluar dengan cara terpuji, dan berbahagialah engkau akan mendapatkan wewangian dari sorga, dan engkau akan menghadap Rabb yang tidak sedang murka. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara tugas malaikat maut adalah menghabarkan kabar gembira yang baik kalau yang meninggal adalah seorang mukmin. Dan itu disebutkan dalam surah Fussilat ayat 30. Allah mengatakan apa? Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqamah, maka akan turun para malaikat kepadanya. Ada yang mengatakan malaikat maut dan teman-temannya, kemudian mengatakan jangan takut, jangan sedih, berbahagialah karena sorga sudah dijanjikan kepadamu. Jadi terkadang tugas malaikat maut adalah menghabar gembirakan kepada kematian seorang mukmin, tapi dia akan membawa kabar buruk kepada kematian orang kafir dan fasik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun apakah malaikat maut juga mencabut nyawa binatang? Apakah tugas malaikat maut juga mencabut nyawa binatang? Apakah hanya dia mencabut nyawa manusia saja? Ada sebuah hadis yang mengatakan ajalul bahaim kulluha minal kummali wal baragis wal jarradi wal khayli wal bighali wal dawabi kulliha ajaluha fit tasbih fa idhan qadha tasbihuha qabadallahu arwahaha wa laysa limalakil mauti min dhalika syai'un. Batas waktu binatang-binatang ini, baik kutu ataupun sejenis binatang-binatang yang merayap, kecoa dan yang semacamnya, termasuk juga belalang, kemudian kuda, kemudian bigol dan semua hewan-hewan, maka ajal mereka setelah habisnya mereka bertasbih. Maka apabila mereka selesai bertasbih sebagaimana perintah Allah, maka Allah akan mencabut ruh-ruh semua binatang dan tidak ada kait-mengait dengan malakul maut. Artinya Allah cabut secara langsung, tapi sayang hadis ini maudhu, hadis ini palsu. Karena Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika menukilkan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik ditanya soal kematian binatang, apakah kematian binatang itu ada ikut campur tangan malaikat maut? Kata Imam Malik, apakah binatang itu memiliki nyawa? Alaha nafsu. Jadi dia balik bertanya kepada orang yang bertanya ini. Jadi orang bertanya mengatakan, ya Imam, apakah binatang-binatang itu juga dicabut oleh malaikat maut? Maka Imam Malik mengatakan, alaha nafsun, bukankah binatang punya nyawa? Maka orang bertanya ini mengatakan, na'am, ya, mereka punya nyawa. Maka Imam Malik mengatakan, malakul mauti yaqbidu arwaha. Kalau begitu berarti malaikat maut juga ada ikut campur tangan mencabut nyawanya. Karena Allah mengatakan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika saatnya dia meninggal, dan Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabutnya. Berarti dari sini tidak ada satupun yang bernyawa, apakah itu manusia, apakah itu jin, bahkan para malaikat sendiri, bahkan binatang-binatang, kecuali ada ikut campur malakul maut untuk mencabut nyawa mereka. Adapun tentang kematian malakul maut yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari seorang sahabat namanya Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar ini dulunya seorang Nasrani, masuk Islam di zaman Umar dan menjadi ulama Islam, sehingga dia banyak membawakan kisah-kisah Israiliyat. Dan kisah-kisah Israiliyat ini Nabi SAW pernah mengatakan, hadithu ambani Israel wala haraj, ceritakan tentang kisah Israel, tidak mengapa. Tetapi kata Rasul, jangan kau benarkan secara mutlak, jangan pula kau dustakan secara mutlak. Ya, kisah Israiliyat ini diceritakan sebagai pelezat saja, karena sandaran kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Disebutkan dalam riwayat yang panjang sekali dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jadi saat kiamat datang, ji'a malakul mauti ilal jabbar, didatangkan malaikat maut menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seluruh manusia sudah mati, semua jin sudah mati, semua binatang sudah mati, sebagian besar malaikat mati, maka malaikat maut dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dan dikatakan kepada malaikat maut, man baki, siapa yang tersisa?
Ada lagi yang masih hidup. Siapa yang tersisa? Maka dia mengatakan, Al-Hayyul ladzi la tamut. Jiwa yang tidak akan pernah mati. Engkau ya Rabb. Di sana masih ada Jibril, masih ada Mikail. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, pergi cabut kedua malaikat itu nyawanya. Akhirnya malaikat maut mencabut nyawa Jibril, kemudian mencabut nyawa Mikail. Kemudian malaikat maut datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, ya Rabb, aku sudah mencabut nyawa keduanya. Bahkan dalam riwayat Jibril itu sampai menangis. Ketika dicabut oleh malaikat maut, Jibril menangis dan mengatakan, ya Rabb, hawwin alaina sakaratil maut. Ya Rabb, ringankan bagiku sakaratul maut, katanya. Tapi tetap dicabut nyawanya. Ketika sudah tidak ada malaikat maut, tidak ada para malaikat, sudah mati semua, dicabut nyawanya oleh malaikat maut, tinggal malaikat maut saja yang masih hidup. Dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melaporkan bahawa semua sudah dicabut nyawanya. Kemudian Allah mengatakan, man baki, siapa yang tersisa? Maka dia mengatakan, tidak ada ya Rabb, tidak ada, illa abdukal fakir, kecuali hambamu yang fakir ini. Maka Allah mengatakan, mati kamu. Maka malaikat maut pun mati. Ketika sudah tidak ada lagi makhluk yang hidup, tidak binatang, tidak malaikat, tidak manusia, tidak jin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berteriak di alam semesta dan mengatakan, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan ini? Itulah kalimat dalam surah Al-Fatihah, maliki yaumiddin. Kita sering membaca kalimat ini 17 kali dalam solat kita, maliki yaumiddin, raja pada hari kebangkitan. Maksudnya disyaratkan kepada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala di sini, limanil mulkul yaum, kekuasaan ini milik siapa? Milik siapa kekuasaan ini? Jin sudah tidak ada, malaikat sudah tidak ada, manusia sudah tidak ada, binatang sudah tidak ada. Allah katakan, limanil mulkul yaum. Tidak ada yang jawab, karena tidak ada makhluk. Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahhar, kata Allah, kekuasaan ini milik zat yang satu, yang maha perkasa. Akulah yang perkasa itu, kata Allah. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah azza wa jalla. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dunya dalam kitab Al-Ahwal, kemudian Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, kemudian Abu Ya'la, dan banyak sekali. Makanya kemudian Imam Ibnu Katsir menukilkan riwayat ini dalam tafsirnya, walaupun sekali lagi ini lebih kepada kisah Israiliyat. Ini lebih kepada kisah Israiliyat, dan sebagian para mengatakan ini tidak sahih. Sehingga kita harus yakini bahwa semua manusia itu mati. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ada kisah-kisah menarik kita bacakan, walaupun sebagiannya sahih, sebagiannya diperselisihkan, bahkan sebagiannya maudhu, tentang kisah malaikat maut mendatangi para nabi. Kisah yang pertama adalah kisah malaikat maut dan Nabi Musa. Kisah ini sahih dan dicantumkan dalam riwayat Muslim dan juga yang lainnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ja'a malakul maut ila Musa. Malaikat maut datang kepada Nabi Musa dan mengatakan, ajib rabbaka, penuhilah panggilan Tuhan wahai Musa. Maksudnya kau sudah sampai waktu wafat. Falattama Musa alaihi salam aina malakil maut. Marah Musa, ditampar pula malaikat maut, keluar matanya. Malaikat maut tampar sama Musa. Karena ketika itu malaikat maut dalam bentuk manusia masalahnya. Kalau dia datang dalam bentuk malaikat maut tidak bisa ditampar. Dia mendatangi Nabi Musa dalam bentuk manusia. Ketika dia mengatakan seperti itu, ajib rabbaka, Musa, penuhi panggilan Rabbmu, kau harus mati hari ini, katanya. Ya Musa emosi lah dibilang begitu. Ditampar malaikat maut itu, keluar biji matanya. Faraja al malak ilallah, maka malaikat maut akhirnya melapor kepada Allah.
dan mengatakan, ya Rabb, innaka arsaltani ila abdin laka la yuridul maut. Ya Rabb, kau utus aku kepada hamba yang tak mau mati. Cemana pula ni, katanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, setelah kemudian mengembalikan kedua matanya, maka Allah mengatakan, irji ila abdi, datang kau lagi kepada hambaku Musa, faqul, dan katakan, al hayata turid, fa idza kunta turidul hayat fadha yadaka ala matni thawri fama tawarat yaduka min sya'ratin fa innaka ta'isu biha sanatan. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, kembali kepada hambaku dan sampaikan kepadanya, apakah engkau terus menginginkan kehidupan? Jika engkau masih menginginkannya, letakkan tanganmu pada punggung sapi jantan. Satu bulu yang kau tutupi tanganmu itu, maka engkau akan hidup 1 tahun. Jadi kalau seandainya kita letakkan begini, tangan kita di sapi jantan, rupanya bulu yang ditutupi tangan itu anggaplah ada 100 bulu, berarti setiap 1 bulu dihitung satu tahun. Ya. Maka Musa berkata, lalu apa setelah ini? Qala fal'ana min qarib rabbi amitni minal ardil muqaddasati ramyata bihajarin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi law anni indahu la ara'aitukum qabrahu ila janibit tariq indal kathibil ahmar. Lalu Musa berkata, wahai Tuhanku, sekarang kupilih kematian dalam waktu dekat. Artinya akhirnya Musa pasrah, udah cabut aja lah, daripada tak dicabut gitu. Cabut aja lah katanya. Ya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan keinginannya, matilah aku dekat tanah suci Baitul Maqdis, sedekat lemparan batu. Rasulullah SAW kemudian menambahkan, demi Allah, andai aku berada di sisi Musa, niscaya akan aku perlihatkan kepada kalian kuburnya berada di pinggir jalan, tepatnya pada gundukan pasir. Hadis ini sahih kan, riwayat Muslim. Tapi masalahnya di sana ada riwayat yang berbeda. Riwayat seperti malaikat maut ketika mendatangi wazirnya Sulaiman. Dan ini banyak dinukilkan juga oleh ahli tafsir masalahnya, dalam tafsir Jalalain dan yang lainnya. Jadi satu hari Nabi Sulaiman ini sedang berbincang dengan wazirnya, dengan menteri kesayangannya. Bincang. Tiba-tiba diketuklah pintu kantor itu. Ketika diketuk pintu itu, dibukalah oleh Sulaiman. Nampak pula yang datang itu orang yang sangat menyeramkan, menatap wajah sang wazir, menterinya Sulaiman, kemudian pergi. Setelah berbincang dengan Sulaiman, jadi si wazir ini, menterinya Sulaiman, bertanya, siapa dia? Kata Sulaiman, itu malaikat maut, mau nyabut nyawa orang, katanya. Gemetarlah ini si menteri ini, jangan-jangan dia mau mencabut nyawa saya pula, katanya. Kalau gitu ya Sulaiman, kau kan bisa menundukkan angin dan awan, bawalah aku terserah kemana saja, ke India sana, jangan aku pertemukan aku, nggak apa-apalah, kau mutasi aku dari sini ke India sana, nggak usah bertugas di sini lagi, katanya. Yang penting aku jangan ketemu orang itu, katanya. Akhirnya dimutasi dia sama Sulaiman, diajak ke India. Ketika turun dari awan, rupanya orang itu sudah di situ. Jadi Sulaiman ini bertanya kepada orang itu dan mengatakan, kenapa kamu ada di sini? Maka kemudian dia mengatakan, Allah barusan merintahkan aku untuk nyabut nyawa orang dan dia ada di sini. Ku tengok-tengok tak ada, rupanya ada kamu dan dia. Mungkin dialah, katanya. Akhirnya dicabut nyawanya. Subhanallah. Itulah ketika Allah mengatakan, idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau datang ajalnya, tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur, kan itu. Tapi kisah ini disebutkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf, dan Ats-Tsa'labi dalam tafsirnya, Imam Ahmad dalam Zuhud, Ibnu Battah dalam Ibanah, Al-Asbahin dalam Azamah, Ibn Wahab dalam Tarikh Ad-Dimashqi, Abu Nu'aim dalam Hilyah, dan begitu seterusnya. Tetapi sekali lagi,
sebagian para ulama mengatakan sanadnya ini mauquf. Maksudnya mauquf tidak sampai kepada Nabi, tetapi ini ucapan seorang sahabat. Ada juga yang mengatakan sampai kepada tabi'in, artinya maktu, bukan mauquf ya, maktu itu terputus sanadnya karena ucapan tabi'in bukan ucapan Nabi. Kalau ucapan sahabat namanya mauquf, kalau sampai kepada Rasul namanya marfu. Nah, begitu istilah mustalah hadis ya. Dan maktu sampai kepada tabi'in ini berarti riwayatnya lemah karena terputus sampai tabi'in ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan, termasuk juga kisah malaikat maut dan Nabi Ibrahim. Al-Khuldi meriwayatkan, mengeluarkan dalam kitabnya Al-Fawaid waz-Zuhdi war-Raqaiq wal-Marathi, menceritakan tentang kisah kedatangan malaikat maut hendak mencabut nyawa Ibrahim. Jadi malaikat maut ini datang kepada Ibrahim dan mengatakan, "Ya Ibrahim, Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawamu." Maka Ibrahim mengatakan kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin? Bagaimana pendapatmu? Khalilan yaqrahu, bagaimana pendapatmu? Ra'aita khalilan yaqbidu ruha khalilihi." Bagaimana pendapatmu wahai malaikat maut? Ini khalil itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala, sang kekasih mau mencabut kekasihnya. Macam mana pula katanya? Saya kan kekasih Allah. Masa sang kekasih mencabut nyawa kekasihnya katanya? Harusnya kan disayang kekasih itu, bukan dicabut nyawanya, kata Ibrahim. Tetapi kemudian malaikat maut ini kembali kepada Allah dan mengatakan, Ya Rabb, Ibrahim ngomong macam mana sang kekasih mencabut nyawa kekasihnya katanya. Maka Allah mengatakan, cabut nyawanya. Akhirnya malaikat maut mencabut nyawanya. Sanadnya maqdhub. Hadis ini palsu, tidak ada sanadnya ya. Kemudian juga malaikat maut, pernah satu hari malaikat maut itu dia tertawa, menangis, kaget. Nah, ini kisah lain lagi nih ya. Jadi satu hari itu malaikat itu pernah tertawa, pernah menangis, pernah kaget dia. Dikisahkan tentang dialog Allah dengan malaikat maut. Jadi Allah bertanya kepada malaikat maut itu, "Apa pengalamanmu saat mencabut nyawa?" Kata malaikat maut, "Kadang aku tertawa, kadang aku menangis, kadang aku kaget," katanya. Kata malaikat maut. Kata Allah, "Kapan kau tertawa?" Jadi cerita, "Satu hari aku hendak mencabut nyawa orang tua," katanya. Orang tua ini baru mesan sepatu. Kemudian dia mengatakan kepada pembuat sepatu itu, "Buatkan sepatu untukku yang tahan 1 tahun. Buatkan sepatu untukku yang tahan 1 tahun, jangan cepat rusak." Maka sudah dipesan sepatunya. Kata malaikat maut, "Sayang, sebelum dipakai dah aku cabut nyawanya," gitu. Belum pun dipakai sepatu itu, sudah aku cabut nyawanya. Aku tertawa, kata malaikat. Kasihan dia, udah pesan setahun pula, udah mati duluan gitu. Kemudian, "Kapan aku menangis? Kapan kau menangis?" kata Allah. Kemudian malaikat buat mengatakan, "Saat aku mencabut nyawa seorang wanita." Ketika itu dia sedang menyusui anaknya di tengah padang pasir. Ketika itu aku memandang bayinya. Kalau seandainya aku cabut nyawa wanita ini, siapa yang merawat bayinya? Dia sendirian di padang pasir. Aku pun menangis kasihan, tapi tetap ku cabut karena perintah Allah. Adapun aku kaget ketika aku mencabut seorang alim, mencabut seorang ulama, dia bilang. Tiba-tiba ketika aku hendak mencabutnya, aku kaget karena di dahinya ada cahaya. Tetapi tetap saja aku pun mencabut dia dan cahayanya. Tapi hadis ini dipermasalahkan juga oleh para ulama, karena hadis ini dilemahkan, tidak ada sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang mungkin yang banyak dikisahkan adalah kisah tentang malaikat maut dan Nabi Yakub. Nah, itu
dijelaskan, pernah saya juga jelaskan dalam khutbah Jumat ketika Nabi Ya'qub didatangi malaikat maut, kemudian dikatakan, kata Ya'qub, kenapa kau tidak mengantarkan tanda-tanda sebelum kau cabut nyawaku? Entah 2 atau 3 tanda jadilah, katanya. Kata malaikat maut, kan sudah aku kirim tanda-tandanya. Kata Ya'qub, apa tanda-tandanya? Bayadu ra'sika ba'da sawadi, inhina'u dhahrika ba'da istiqamati, wa dha'fu badanika ba'da quwwatihi, hadihi rusuli ila bani Adam qabla al-mauti. Putih rambutmu yang dulunya hitam, bungkuk badanmu yang dulunya tegak, lemah badanmu yang dulunya kuat, itulah tanda kau dekat dengan mati, katanya. Dan tanda ini akan berlaku kepada seluruh anak Adam. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sekilas tentang beberapa kisah seputar malaikat maut. Tapi yang jelas bahwa kematian adalah makhluk Allah. Malaikat maut adalah makhluk Allah. Kematiannya itu sendiri adalah makhluk Allah. Dan nanti pada hari kiamat ketika penduduk sorga masuk ke dalam sorga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, dan sudah tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi rahmat, semua sudah menduduki tempatnya masing-masing. Ji'abil mauti, maka Allah akan datangkan kematian ala suratil kabshan amlah, dalam bentuk kambing yang ada hitam putihnya. Kemudian Allah gorok tuh kambing itu, simbol bahwa tidak ada kematian lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun la mautalakum. Hei ahli surga, kekal kau kalian. Kau dapat nikmat yang kekal di situ. Wa ya ahlan nar khuludun la mautalakum. Kalian juga penduduk neraka, kekal di dalamnya, rasakan azab. Ketika kematian sudah tidak ada lagi, berarti yang ada hanya kekekalan. Itulah Allah katakan, innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan masuk surga dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi lihat Allah katakan kepada penduduk neraka, innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam semesta, tatbauha radifah, tiupan itu diiringi oleh tiupan yang keduanya. Qulubu yawma idin wajifah, hati manusia pada waktu itu merasakan ketakutan yang bersangatan. Absaruha khasyi'ah, pandangan mereka tertunduk lesu. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, orang-orang kafir pun berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Aidza kunna idzaman nakhirah, apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Qalu tilka idzan qarratun khasirah, mereka pun berkata, kalau demikian itu adalah sesuatu pengembalian yang sangat merugikan. Fa innama hiya zajratu wahidah, maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Fa idza hum bisahirah, maka seketika mereka hidup kembali di bumi yang baru, maksudnya padang mahsyar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menggambarkan kepada kita tentang situasi hari kiamat. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Kata Nabi SAW, sebaik-baik hari selama matahari terbit dari awal sampai akhir adalah di hari Jumat. Pada hari Jumat inilah Adam diciptakan, dan pada hari Jumat pula Adam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat pula Adam dikeluarkan dari surga. Dan tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali di hari Jumat. Bahkan dalam riwayat yang lain, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi uhbita wa fihi tiba alaihi wa fihi qubida wa fihi taqumu as-sa'a ala ma 'ala al-ardi min dabbatin illa wa hiya tusbihu yaumal jum'ati musihatan hatta tatlu asy-syamsa syafaqatan minas sa'a illa ibn Adam wa fihi sa'atun la yusadifuha 'abdun mu'min wa huwa fi sholati yas'alullah syai'an illa a'tahu iyyah. Sebaik-baik hari selama matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat ini Adam diciptakan, Adam diturunkan, dan pada hari Jumat pula taubat Adam diterima. Pada hari Jumat Adam diwafatkan, dan pada hari itu pula kiamat dibangkitkan. Semua hewan di muka bumi berada di pagi hari Jumat dalam keadaan terus melihat dan mendengar sehingga terbitnya matahari, karena mereka takut akan datangnya hari kiamat, kecuali manusia. Pada hari Jumat ada satu waktu yang tidaklah seorang mukmin pun berdoa ketika salatnya meminta sesuatu kepada Allah bertepatan dengan waktu itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Dari dua riwayat ini kita tahu bahwa kiamat itu hanya disebutkan harinya saja. Adapun tanggalnya, adapun bulan dan tahunnya tidak disebutkan. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tidak disebutkan kiamat itu kapan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita lewat lisan Rasul bahwa yang jelas kiamat itu terjadi di hari Jumat, hari sakralnya kaum muslimin. Yang ajaib adalah semua binatang mereka akan merasakan datangnya kiamat. Makanya setiap hari Jumat binatang itu kalau sudah mendekati waktu pagi, antara fajar ke matahari terbit, maka binatang itu akan terus memperhatikan, mendengar dan melihat apakah bumi ini masih tetap ada ataukah dihancurkan. Kecuali manusia. Manusia tidak tahu menahu masalah itu, tapi binatang Allah berikan insting, mampu merasakan akan terjadi kiamat atau tidak. Apabila kemudian tidak terjadi apa-apa, maka mereka senang. Tapi kalau sudah tanda-tanda kiamat muncul, maka mereka ketakutan. Dan ini keajaiban alam semesta, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada binatang. Dan kiamat itu terjadi antara terbit fajar sampai terbit matahari. Artinya kiamat itu terjadi di pagi hari. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Disebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim, wa yawma yanfuhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullu atauhu dakhirin. Dan ingatlah hari ketika ditiupkan sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, kecuali sesiapa yang Allah kehendaki, dan mereka semua datang menghadap Allah dengan merendahkan. An-Naml ayat 87. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 68-nya Allah katakan, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan tiuplah sangkakala, maka matilah sesiapa yang ada di langit dan sesiapa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan Allah masing-masing. Dan dalam surah Yasin ayat 51 Allah mengatakan, wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala itu, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dan cepat dari kubur-kubur mereka menuju kepada Tuhan mereka. Dari 3 ayat ini, An-Naml 87, Az-Zumar 68 dan Yasin 51, bisa kita simpulkan bahwa sangkakala yang akan ditiup Israfil itu 2 kali, walaupun ada yang berpendapat 3 kali. Tiupan yang pertama disebut dengan tiupan kejutan dan kematian. Itulah yang disebut yauma tarjufu rajifah, tiupan kejutan dan tiupan kematian. Adapun tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Itulah yang dikatakan di sini tatba'uha radifah. Jadi yauma tarjufur rajifah, tiupan sangkakala pertama, tatba'uha radifah itu tiupan sangkakala kedua. Ma'asyiral musliman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama kali mendengar tiupan sangkakala adalah rajulun yalutu haudah, seorang laki-laki yang sedang berbenah telaga tempat minum untanya, kolam tempat minum untanya. Saat dia berbenah memperbaiki kolam itu, tiba-tiba kemudian dia mendengar tiupan sangkakala, maka orang inilah yang pertama pingsan kemudian mati. Kemudian disusul 2 orang yang sedang jual beli pakaian. Apabila sudah selesai mereka melakukan akad dan pakaian pun atau kain itu pun akan diberikan, maka tiba-tiba keduanya mendengar tiupan sangkakala, keduanya pun pingsan kemudian mati. Baru kemudian orang yang sedang minum, belum sampai minuman itu di mulutnya, tiba-tiba dia mendengar suara tiupan sangkakala, dia pun terkejut kemudian dia mati. Kemudian disusul oleh manusia-manusia yang lain. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiamat ini tidak mungkin menyentuh orang-orang yang beriman. Kiamat pertama, tiupan sangkakala pertama, atau hari kehancuran alam semesta tidak akan menyentuh orang-orang yang beriman. Yang akan merasakan kiamat itu hanya orang-orang kafir saja. Karena sebelum terjadinya tiupan sangkakala pertama, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan angin sepoi-sepoi
yang berasa dingin rasanya kemudian menyentuh setiap ketiak yang memiliki sebiji zarah dari keimanan. Angin itulah yang menjemput nyawa-nyawa mereka, sehingga tidak ada yang hidup kecuali orang kafir. Saat itulah Ka'bah sudah tidak ada lagi orang yang berangkat haji. Bahkan Ka'bah dihancurkan oleh seorang laki-laki namanya Dzu Suwaiqatain. Kemudian Al-Quran diangkat dalam satu malam, sehingga Al-Quran hilang dalam catatan-catatan mushaf dan hilang di dalam dada-dada para penghafal. Kemudian juga sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka tidak ada yang hidup kecuali orang kafir di situ. Ketika orang-orang kafir mereka hidup layaknya manusia hidup di dunia, di sinilah Nabi SAW mengatakan la taqumus sa'a illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali kepada orang yang paling buruk yang hidup di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi ada Arab Badui bertanya soal kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Rasul, kira-kira kiamat itu kapan ya? Nabi tidak menjawab. Kemudian orang Badui ini bertanya lagi, Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat? Tapi Rasul tidak mau menjawab. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali baru Nabi SAW mengatakan, Anda ini bertanya soal kiamat dari tadi. Wa ma'adatta laha, apa yang kau siapkan kalau memang kiamat itu betul-betul terjadi? Rasul balik bertanya, apa yang kau siapkan dari tadi? Tanya kiamat terus. Maka Arab Badui mengatakan, la syai'a ya Rasulullah, aku tidak memiliki persiapan, walakinni uhibbullaha wa rasul, tapi aku cinta dengan Allah dan Rasul. Maka Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kalau begitu engkau akan bersama orang yang kau cintai. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW setiap ditanya kapan kiamat, Rasul tidak menjawab. Bahkan ketika Jibril bertanya juga kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan kiamat wahai Muhammad? Maka Rasul hanya mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham dibandingkan orang yang bertanya. Artinya Rasul dan Jibril yang bertanya sama-sama tidak tahu kapan kiamat. Tapi begitulah para nabi. Semua para nabi disibukkan oleh kaumnya dengan pertanyaan satu, kapan kiamat? Kaumnya Nuh datang kepada Nuh bertanya, Nuh, kapan kiamat? Kaumnya Syuaib bertanya kepada Syuaib, kapan kiamat? Kaumnya Nabi Saleh bertanya kepada Nabi Saleh, kapan kiamat? Kaumnya Nabi Ibrahim datang kepada Ibrahim, kapan kiamat? Seluruh para nabi disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW pun tidak lepas disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat. Sampai kepada Jibril bertanya kepada Rasul soal kiamat. Ketika Jibril bertanya soal Islam, Rasul jawab. Ketika Jibril bertanya soal iman, Rasul menjawabnya. Ketika Jibril bertanya soal ihsan, Rasul menjawabnya. Tapi ketika Rasul ditanya soal kiamat, Rasul tidak menjawabnya. Rasul hanya menjawab tanda-tandanya saja. Menunjukkan apa? Kiamat itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah rahasiakan? Agar kita persiapan. Makanya Rasul mengatakan, wa ma'adatta laha, apa yang kau sudah siapkan untuk kiamat itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat kiamat dibangkitkan, yauma tarjufur rajifah, hari di mana tiupan sangkakala pertama ditiup Israfil.
Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menugaskan dari sekian banyak malaikat, Israfilah malaikat pemegang sangkakala. Ketika Nabi SAW satu hari tidak nyenyak tidur, tidak enak makan, tidak selera minum, sedih. Datang sahabat bertanya, "Ma sya'nuka ya Rasulullah?" Ada apa dengan engkau hai Rasul? Kenapa kau murung hari ini? Satu hari ini kau murung kenapa? Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa kaifa un'am wa qad iltaqama sahibu qarnin qarna." Bagaimana mungkin aku akan lezat hidup, kata Rasul, kalau Israfil sudah meletakkan moncong sangkakala di mulutnya dan siap ditiup menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa Israfil itu sudah meletakkan moncong di mulutnya. Karena Nabi SAW adalah Nabi akhir zaman dan umatnya juga umat akhir zaman. Dan Nabi SAW mengatakan, "Ana wassa'ah kahataini," saya dan bangkitnya hari kiamat itu seperti ini, kata Rasul. Saking dekat. Makanya wajar kalau moncong Israfil, moncong sangkakala itu sudah berada di mulut Israfil. Dia tinggal niup saja menunggu perintah Allah Azza wa Jalla. Dan apabila betul-betul yauma tarjufur rajifah, memang Israfil meniup sangkakala itu, kemudian seluruh manusia meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak ada jiwa kecuali cabut nyawanya. Kemudian setelah itu binatang-binatang, baik binatang yang berkaki empat, baik binatang yang ada di lautan, baik binatang yang ada di hutan-hutannya, buasnya, ataupun binatang-binatang jinaknya, kecil besarnya, semua diwafatkan. Maka barulah kemudian giliran para malaikat. Setelah kemudian jin, manusia, binatang-binatang mati, baru giliran para malaikat. Dan kita tahu bahwa yang menjadikan stabilnya alam semesta ini adalah malaikat yang bertugas atas izin Allah, kan? Yang memikul arasy malaikat, yang mengatur kehidupan di langit malaikat, yang mengatur kehidupan di dunia malaikat. Ibu bisa bayangkan kalau seluruh malaikat yang ditugaskan Allah untuk menahan langit, untuk mengedarkan seluruh galaksi-galaksi yang ada di langit, tiba-tiba semua mati, apa enggak berantakan itu? Makanya saat kemudian para malaikat diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kehancuran total alam semesta. Tiba-tiba kemudian bintang berjatuhan, kemudian menubruk satu dengan yang lain. Kemudian bola-bola api menerjang bumi, terjadilah gempa dahsyat yang luar biasa. Tercabutnya gunung-gunung. Kemudian keluar larva api, kemudian menyatu dengan lautan. Padahal lautan itu lebih luas 70% dibandingkan daratan, tapi menjadi lautan api ketika itu. Belum lagi kemudian bergoncangnya bumi, gempa di mana-mana. Allah mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalah." Apabila Allah gempakan bumi sekali gempa. Allah katakan zilzalah, gempa diidhafahkan kepada bumi, maknanya tidak ada tempat di bumi kecuali digempakan. Kalau sekarang ada gempa di Jogja, di sini tidak. Ada gempa di Lombok, di sini tidak. Alhamdulillah. Tapi pada hari kiamat melalui kemana? Semua digempakan. Gunung-gunung yang merupakan pasak bumi dicabut dan dibentur-benturkan di langit, sehingga gunung yang kokoh seperti kapas yang berhamburan ditiup angin. Maka akhirnya kemudian ketika tidak ada makhluk lagi yang hidup, tidak manusianya, tidak jinnya, tidak malaikatnya, tidak manusianya, tidak binatangnya, tidak ada makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan, semua dibinasakan kecuali Allah Dzul Jalali wal Ikram. Disitulah Allah Subhanahu wa taala melirik bumi yang sudah dihancur-hancurkan itu.
Kemudian Allah berbicara dengan bumi. Limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Kekuasaan ini milik siapa? Ainal muluk wa abnaul muluk. Di mana raja dan anak-anaknya? Ainal mutakabbirun, di mana orang-orang yang congkak dan sombong itu? Di mana mereka? Limanil mulkul yaum. Kekuasaan ini milik siapa? Tidak ada yang jawab. Tidak ada manusia, tidak ada jin, tidak ada binatang, tidak ada malaikat. Siapa yang jawab? Allah yang menjawab sendiri. Lillahil wahidil qahhar, kata Allah. Allah mengatakan semua kekuasaan ini lillah, hanya milik Allah. Wahidil qahhar, zat yang maha esa, yang maha perkasa. Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan alam semesta ini selama 40, tidak diketahui apakah 40 hari ataukah 40 bulan ataukah 40 tahun. Allah biarkan seperti itu, kehancuran yang merata di alam semesta. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya soal angka 40 itu, apakah 40 hari wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, fa'abaitu, aku enggan menjawab. Apakah 40 bulan wahai Abu Hurairah? Fa'abaitu, kata Abu Hurairah, aku enggan menjawab. Apakah 40 tahun wahai Abu Hurairah? Fa'abaitu, kata Abu Hurairah, aku enggan menjawab. Yang jelas aku mendengar Rasul di angka 40. Itulah jeda antara tiupan pertama ke tiupan yang kedua. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa juga 40 tahun. Wallahu a'lam. Tetapi kalau sudah lewat 40, disitulah yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkanlah Israfil, karena dia harus meniup sangkakala yang kedua. Tatba'uha radifah. Apa yang terjadi? Itulah yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala tadi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansir. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan bersegedar dari kuburan mereka menuju Tuhan mereka untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka di dunia. Ketika manusia mulai dibangkitkan dan bumi tempat dibangkitkan sudah bukan bumi yang kita pijak. Yauma tubaddalul ard ghairal ardi, pada hari kami ganti bumi dengan bumi yang baru. Bukan bumi yang kita pijak dilenyapkan kemudian Allah ciptakan bumi yang baru, tidak. Tetap bumi ini juga yang dipijak kita, bumi padang mahsyar itu. Dan bumi padang mahsyar itu dimulai daripada Syam, Palestina. Disitulah ardul mahsyar. Sebelum kiamat manusia dikumpulkan di situ, dan setelah kiamat juga manusia dikumpulkan di situ. Ardul mahsyar wal mansyar. Bumi manusia dikumpulkan dan bumi manusia dibangkitkan juga di situ. Maka bumi ini dirubah bentuknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga warnanya putih bersih seperti tepung, seolah-olah tidak ada orang yang menginjak dosa di atasnya. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan hujan. Kemudian dengan hujan itulah maka akan mengenai setiap tulang ekor manusia. Dari situlah Allah bangkitkan seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati. Dari tulang ekor yang kadang tidak bisa dilihat kecuali dengan alat. Tetapi tulang itu tidak mungkin hancur. Sehebat apapun alam semesta dihancur-hancurkan Allah, tulang ekor sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati tidak Allah hancurkan. Walaupun mungkin bisa dilihat, hanya bisa lewat alat-alat, bahkan boleh jadi mungkin kalau dengan kasat mata tidak bisa dilihat. Tapi rupanya dari situ Allah bangkitkan kita semua, dari setiap tulang ekor kita. Dan itu satu di antara 7 makhluk saat kiamat tidak dihancurkan Allah Azza wa Jalla.
Maka ketika terjadi hujan lebat, kemudian air itu mengenai setiap tulang ekor sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati, maka menyatulah kembali tulang-tulang entah dari mana datangnya, daging-daging entah dari mana datangnya, kemudian kulit-kulit, dan menyatu kembali, kemudian menjadi jasad semula seperti mereka dilahirkan, seperti jasad semula, tapi tidak ada ruh. Kemudian setelah mereka menjadi jasad, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa alqat ma fiha wa takhallat. Maka kami keluarkan beban-beban isi bumi, dilempar ke permukaan. Jadi jasad sebanyak itu dilempar ke permukaan dan berada di atas bumi padang mahsyar sejak zaman Adam sampai terakhir nanti. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Maka saat itulah Israfil diperintahkan untuk meniup sangkakala. Ketika ditiup itulah maka ruh yang berada di Iliyin, ruhnya orang-orang yang beriman, melesat semuanya. Dan ruhnya orang-orang kafir yang ada di Sijin, di bawah intip bumi yang paling dasar, melesat semua ke permukaan. Dan mereka tidak ada yang tertukar antara ruh yang dan jasad sejak Adam sampai yang terakhir mati. Ruh tahu di mana tempatnya. Maka ketika semua manusia sudah hidup, dan Allah mengatakan, wa idzan nufusu zuwizat, ketika ruh disatukan dengan jasadnya, maka yang pertama kali siuman adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana awwal man yanshaqu fihi al-qabr. Sayalah orang yang pertama kali dibelah kuburannya. Artinya saya yang pertama kali dibangkitkan, kata Rasul. Kemudian aku melihat Nabi Musa sedang bersandar, sehingga aku tahu apakah aku lebih dulu dibandingkan dia. Dan yang pertama kali diberikan pakaian dari sutra adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena dia orang yang pertama kali membuka bajunya di dunia dalam rangka fisabilillah saat dibakar di depan Namrud. Ibrahim dibuka pakaiannya, kemudian dilempar ke dalam api. Maka pada hari kiamat dia yang pertama kali pakaikan pakaian sutra, baru yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa manusia pada hari kiamat akan dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Manusia pada hari kiamat akan dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama musyatun, orang-orang yang berjalan. Kelompok yang kedua rukbanun, orang-orang yang berkendaraan. Dan kelompok yang ketiga wasimfun ala wujuhi, orang yang berjalan dengan kepalanya dan kakinya di atas. Ada orang yang berjalan dengan kaki, ada orang berjalan dengan kendaraan, dan ada orang yang berjalan dengan kepala, kakinya di atas. Sehingga Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhi, bagaimana mereka bisa berjalan dengan wajah-wajah mereka, dengan kepala mereka? Bukan dengan tangan, wajahnya berjalan, diseret dengan wajahnya. Seperti kita lihat cacing yang menyeret badannya tanpa kaki, begitulah dia berjalan dengan wajahnya diseret, kakinya di atas. Sehingga Rasul ditanya, kok bisa ya Rasulullah, kok ada orang yang berjalan di atas wajah-wajah mereka ini?
Maka Nabi SAW mengatakan, innal ladzi amsyakum ala arjulihim qadirun ala an yamsyiakum ala wujuhihim. Zat yang telah memperjalankan engkau di dunia dengan kedua kaki, dia sanggup juga di akhirat memperjalankan manusia dengan wajah mereka. Itulah jawaban Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dibangkitkan, Nabi SAW bersabda dari hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yuhsyarun nas yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan, wa fi riwayati buhman. Manusia akan dikumpulkan dan dibangkitkan dalam kondisi telanjang tanpa berpakaian, tanpa beralas kaki, khufatan tidak beralas kaki, kemudian uratan tanpa pakaian sehelai di badan, ghurlan dan kembali tidak dikhitan. Artinya kulit yang pernah dibuang akan dikembalikan, karena kulit itu akan jadi saksi di hadapan Allah, sehingga tidak boleh ada yang kurang dalam badan kita. Maka dikembalikan. Yang sudah dikhitan dikembalikan supaya menjadi saksi, harus lengkap di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah, dalam riwayat Buhman, tanpa membawa harta satu pun di badan. Kalau sudah seperti ini, apa yang disombongkan? Karena semua dibangkitkan sama. Tidak presidennya, tidak menterinya, tidak pejabatnya, tidak juga rakyatnya, tidak orang kayanya, tidak orang miskinnya, tidak laki-lakinya, tidak perempuannya. Semua dibangkitkan sama, tanpa sandal, tanpa pakaian, tidak dikhitan dan tidak membawa harta di badan. Lalu apa yang disombongkan di hadapan Allah Azza wa Jalla? Sehingga Aisyah radhiyallahu anha yang memiliki sifat malu yang luar biasa bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau semua orang telanjang nampak aurat satu dengan yang lainnya, malulah kami wanita, aurat kami akan dipandang oleh laki-laki. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, al-amru yawma idin syadid. Perkaranya tidak bisa kubayangkan, wahai Aisyah. Perkaranya dahsyat. Gak mungkin orang memandang satu dengan yang lain. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat, maka kondisi mereka seperti dua binatang yang disebutkan dalam Quran. Pertama, mereka seperti kal farashil mabthus, seperti laron yang berhamburan. Yang kedua, mereka kal jaradil muntashir, seperti belalang yang berterbangan. Apa bedanya? Apa bedanya dua kalimat ini, kal farashil mabthus, seperti laron yang berhamburan, dan yang kedua kal jaradil muntashir, seperti belalang yang berterbangan? Ada sebagian ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan dua-duanya sama, untuk menunjukkan bahwa betapa bingungnya manusia saat dibangkitkan sehingga mereka harus lari ke sana, lari ke sini. Tapi ada yang membedakan. Adapun ketika Allah menyebutkan dalam surah Al-Qari'ah kal farashil mabthus, seperti laron yang berhamburan, itu di awal kebangkitan. Jadi awal dibangkitkan manusia kondisinya seperti laron. Lihat laron. Laron itu kalau ada cahaya, maka semua akan terbang menuju cahaya dan mereka akan saling tubruk satu dengan yang lainnya tanpa peduli kawan-kawannya. Begitulah kondisinya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Orang lari dari kawannya, lari dari orang tuanya, lari dari pasangan-pasangannya,
lari dari anak, semua sibuk memikirkan sendiri-sendiri. Ini di awal kebangkitan. Baru setelah manusia putus asa, ada yang jalan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur, tidak ada tujuan, karena padang mahsyar itu tidak ada maklam. Maksudnya tidak ada maklam itu tidak ada alamat. Kalau kita mau dari Nagoya, mau dari Jodo ke Nagoya, atau dari Nagoya ke Batam Center, atau Batam Center ke Batu Aji, atau Batu Aji ke Batu Besar, maka kita bisa melihat maklam kan di jalan-jalan itu. Ini arahnya ke sana, ini arahnya ke sini. Ada maklam, ada tanda. Tapi di padang mahsyar tidak ada tanda. Mau jalan ke mana? Rumah kita tidak tahu di mana kaplingnya. Sehingga mereka berhamburan ke sana kemari. Kecuali orang-orang yang beriman. Mereka tidak lari ke sana kemari. Mereka tidak seperti laron yang berhamburan. Tapi mereka dibangkitkan, tiba-tiba sudah berkumpul orang-orang dari keluarganya yang beriman yang sama ketika di dunia. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman kemudian dia tularkan keimanannya kepada keluarga besarnya, maka pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan di samping kiri kanannya, sudah berkumpul sesama keluarga yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kemudian orang-orang kafir berhamburan dan mereka mengatakan, ya wailana man ba'atsana min marqadina, duhai celaka, siapa yang membangkitkan kami di sini? Tapi orang-orang yang beriman dengan puas hati mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Inilah janji Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, sungguh amat sangat benar janji para utusan kepada kami. Maka setelah entah berapa lamanya, akhirnya kemudian mereka mendengar panggilan dari satu titik supaya mereka berkumpul di tempat itu. Maka semua manusia yang sudah kebingungan ke sana kemari mulai terarah harus kemana mereka menuju. Itulah yang disebut kal jaradil muntashir, seperti belalang saat terbang. Belalang beda dengan lalang. Kalau lalang terbang tidak ada aturan, tapi kalau belalang terbang dengan koloninya, maka mereka ada aturan kemana harus mengarah. Ketika panggilan itu sudah mulai dipanggil, maka semua manusia sudah ada arah oleh Allah, disuruh ke situ, ke suara itu. Cuma tidak dijelaskan berapa jauh kita harus mengarah ke suara itu, karena masing-masing orang yang menuju ke suara itu macam-macam. Ada yang berjalan dengan kakinya sehingga sampailah di suara itu. Ada yang mengendarai dengan kendaraan, akhirnya cepatlah dia sampai ke suara itu. Ada yang berjalan dengan wajah sehingga harus merangkak sampai kepada suara itu. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa man mata ala syai'in bu'itha ala syai'in. Siapa yang mati di atas sebuah kebiasaan, maka dia akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan. Kalau kebiasaan di dunianya dia sombong congkak, merasa besar di hadapan Allah, merasa besar di hadapan manusia, nanti pada hari kiamat dikecilkan badannya. Yuhsyaruna al-mutakabbiruna yaumal qiyamati ka'amsalidz dzar, kata Rasul. Akan dikumpulkan orang-orang yang sombong pada hari kiamat seperti zar. Zar itu seperti semut kecil. Sementara dia harus berjalan ke tempat panggilan itu, dia harus tersiap-siap dengan orang yang besar-besar. Kapan sampainya? Ada orang yang kemudian dibangkitkan sementara tidak ada daging melekat di wajah. Mereka lah orang-orang yang ketika di dunia suka meminta-minta, tanpa ada alasan yang benar dia meminta-minta. Bahkan pada hari kiamat ada orang yang berjalan pincang seperti orang yang berpoligami dan tidak adil. Pincang jalan, miring.
Kapan sampai? Bahkan ada orang yang kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara mereka berhamburan dengan darah, meminum racun, terlilit lehernya, boleh jadi saat kematiannya disebabkan karena bunuh diri dia. Tapi itu orang-orang yang berdosa. Maka orang-orang yang beriman pun sama. Ada yang ketika dibangkitkan tiba-tiba dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, karena saat di dunia dia mati sedang haji atau umrah. Ada yang dibangkitkan dibaca Al-Quran, karena ketika mati dia sedang membaca Quran. Ada yang dibangkitkan sedang berzikir lisannya, karena ketika dia mati di atas zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang dibangkitkan itu sesuai dengan kematian. Dan ketika itu ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi manusia terbagi menjadi 5 kelompok. Manusia akan terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ashabul faqr. Siapa ashabul faqr? Orang-orang yang hidup di antara 2 nabi. Nabi pertama sudah hilang ajarannya, nabi kedua pula belum muncul pula ajarannya, sehingga dia tidak mendapatkan ajaran nabi lama dan tidak mendapatkan ajaran nabi baru karena mati sebelum diutus, tidak tahu syariat. Atau boleh juga dikiaskan orang-orang yang hidup dalam hutan belantara, tidak ada ustaz, tidak ada kiai, tidak ada tuan guru, tidak ada syekh, tidak ada ulama yang masuk ke hutan untuk menyampaikan Islam. Mereka hanya tahu agama moyang mereka saja. Itulah ashabul faqr. Maka ashabul faqr akan dikumpulkan di Arasat, tempat yang sangat padang sekali. Kemudian mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api. Siapa yang masuk ke dalam api itu, maka dia masuk ke dalam sorga. Dan siapa yang tidak mau masuk ke dalam api itu, Allah masukkan ke neraka. Apakah dikekalkan dalamnya? Wallahu a'lam. Ya. Kemudian yang kedua, selain ashabul faqr, mereka adalah orang-orang yang mati sebelum balik, bayi-bayi. Boleh jadi mungkin baru lahir dia meninggal, baru usia 5 tahun dia meninggal. Seperti hari ini, lihat bagaimana anak-anak kecil yang belum balik dibombardir di Palestina oleh Israel. Anak-anak kecil tidak berdosa, mereka harus mati. Bayangkan ibu-ibu mereka merasa rumah sakit itu tempat yang aman. Akhirnya anak-anak mereka dititipkan rumah sakit, tiba-tiba dibom pula rumah sakit itu. Bayangkan anak-anak kecil bergelimpangan nyawa. Dan pada hari kiamat, di mana mereka? Ada yang mengatakan bahwa tergantung orang tua. Kalau orang tuanya beriman, maka akan disertakan dengan orang-orang yang beriman. Kalau orang tuanya kafir, maka akan disertakan dengan kekafiran. Tapi pendapat yang kuat tidak. Anak-anak yang belum balik dari kalangan orang kafir, ataupun anak orang-orang yang beriman, maka mereka akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Walaupun kemudian menjadi perselisihan para ulama tentang anak-anak kecil. Ada yang mengatakan mereka di surga. Ada yang mengatakan mereka digabungkan dengan ashabul a'raf yang berada di antara neraka dan surga itu. Ada juga yang mengatakan tergantung bapak-bapaknya. Kalau bapaknya kafir ya di neraka, kalau bapaknya di surga dia masuk surga. Ada juga ulama mengatakan tawakuf, tidak mau komentar. Ada juga yang mengatakan mereka akan menjadi para pembantu di surga. Ada yang mengatakan mereka akan diuji juga di akhirat. Maka siapa yang taat kepada Allah masuk surga, dan siapa yang taat bermaksiat kepada Allah, maka dia masuk neraka. Dan inilah pendapat yang banyak dikuatkan para ulama. Wa huwa qaulun mu'dham ahli sunnati wal jamaah, seperti pendapat Abul Hasan al-Asy'ari dan yang lain.
Tetapi wallahu alam, al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, mereka atau dia mengatakan bahwa beliau tawakuf. Yang jelas bahwa Imam Nawawi mengatakan wasalis wa huwa sahih alladhi dhahaba ilaihi al-muhaqqiqun. Pendapat yang ketiga maksudnya pendapat yang masuk dalam surga. Jadi mereka semua bayi-bayi itu, baik bayinya orang kafir atau bayinya orang yang beriman, semuanya akan masuk ke dalam surga. Berdasarkan hadis Ibrahim, ketika Rasul melihat Ibrahim dalam peristiwa Mi'raj, di sekeliling Ibrahim banyak anak-anak kan? Banyak anak kecil, ya. Kemudian Nabi SAW melihat itu. Dari sini para ulama mengatakan bahwa anak-anak kecil itu semua masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, mereka adalah orang-orang kafir dan musyrik. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang munafik. Munafik i'tiqad ya, bukan munafik amal. Maka tidak syak lagi mereka masuk ke dalam neraka, dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Adapun yang keempat, orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman tergantung kepada keimanan. Ada yang masuk surga awaliyah, mereka masuk surga tanpa hisab dan adab karena punya kesempurnaan tauhid. Tapi ada yang masuk surga belakangan karena dia harus masuk neraka dan dibersihkan dosa-dosanya, dan semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, binatang. Binatang akan dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat padang, disaksikan mukmin dan kafir dan seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati. Kemudian mereka dihisab sampai binatang yang bertanduk akan dipindahkan tanduknya kepada binatang yang tidak bertanduk. Kemudian Allah mengatakan, tanduklah dia sebanyak dia menanduk kamu. Terjadi keadilan. Maka ketika semua manusia, binatang terjadi kisah satu dengan yang lain, bentuk hisab dan keadaan Allah, tiba-tiba Allah mengatakan, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Binatang tidak diadab, binatang itu hanya dihisab saja. Mereka jadi tanah. Maka orang-orang kafir ketika melihat binatang jadi tanah, mereka pun mengatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku pun jadi tanah seperti binatang itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ketika di padang mahsyar ada beberapa kekhususan yang merupakan manusia-manusia yang ada di padang mahsyar. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan, mereka tidak berpakaian, tidak dikhitan, tidak beralaskan sandal, dan tidak membawa harta di badan. Yang kedua, wajah-wajah mereka tertunduk. Wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma. Semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang maha hidup lagi maha mengurus makhluk-makhluknya. Sungguh rugi orang yang membawa kezaliman saat ini. Qulubun yauma idin wajifah, hati manusia pada hari itu sangat takut, wajifah. Yang ketiga, mereka tidak ada yang bicara, satu pun tidak ada yang bicara. Karena Allah yang mengatakan, hadza yaumu la yantiqun wa la yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Inilah hari ketika mereka tidak dapat bicara, mereka tidak diizinkan bicara sehingga dapat meminta maaf. Memang Allah bisukan, nggak bisa bicara itu, langsung stop mulut itu. Allah buat bisu semuanya supaya tidak ada orang yang minta maaf. Yang keempat,
mereka dilupakan oleh keluarga. Lupa keluarga dan dilupakan oleh keluarga. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna wahsyaw yawma la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah akan hari yang ketika itu seorang bapa tidak dapat membela anaknya dan seorang anak tidak pula mampu membela bapaknya. Bahkan mereka tidak mau saling ketemu, nggak mau ketemu. Istri tidak mau ketemu dengan suami, suami pun tak mau ketemu dengan istri, anak tidak mau ketemu bapak, bapak pun tak mau ketemu anak. Kenapa? Karena takut dimintai pahalanya. Dulu kamu jadi seorang istri, hakmu kurang menjadi seorang istri, kau zalim kepadaku, mana pahalamu? Istri terbalik ngomong sama suami, kau dulu tidak bertanggung jawab juga, kau punya dosa kepadaku, sini pahalamu. Karena takut dituntut satu dengan yang lainnya, makanya keluarga itu dilupakan. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, lari dari pasangannya, lari dari ibu bapaknya, karena takut dituntut haknya masalahnya. Lah hari itu manusia tidak mau ketemu orang, dan itu khususan di padang mahsyar, dan kondisi mereka berlutut di hadapan Allah. Wa tara kullu ummatin jathiyah. Pada hari itu engkau lihat setiap umat berlutut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa bayangkan, matahari didekatkan 1 mil di atas kepala, kemudian keringat bercucuran sampai 70 hasta keringat itu. 70 hasta. Jadi keringat yang kita keluarkan itu dimakan oleh bumi sampai bumi pun kemudian sudah tidak ada lagi yang bisa diserapnya. Akhirnya kemudian keringat itu terpaksa kemudian mengalir di atas bumi sepanjang 70 hasta. Yang kalau perahu dijalankan bisa jalan di atasnya. Maka manusia kepanasan ketika itu. Sehingga Allah Rasulullah SAW mengatakan tudna syamsu yaumal qiyam. Pada hari kiamat matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluknya hingga tinggal 1 mil. Perawi hadis sampai khilaf apa yang dimaksud mil dalam hadis ini. Ada yang mengatakan mil itu jarak, ada yang mengatakan mil itu alat untuk bercelak. Gagangnya celak itu disebut mil dalam bahasa Arab. Kalau seandainya mil itu maksudnya gagang celak, berarti persis 1 jengkal di atas kepala. Tapi kalau dimaksud mil itu jarak, berarti masih jauh. Tapi di dunia saja, Bu, kalau seandainya matahari keluar dari garis edarnya, sedikit saja mendekati bumi, bumi sudah terbakar. Kalau matahari menjauh dari bumi, maka bumi akan beku. Makanya Allah letakkan di porosnya. Bagaimana kalau matahari di atas kepala? Luar biasa. Tapi ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari panasnya matahari. Yaumala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada orang-orang yang akan mendapatkan naungan, tidak akan kepanasan dengan matahari, karena dia mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ada disebutkan kelompok-kelompoknya 7 kelompok. Dan ketika itu manusia berada di padang mahsyar, sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.